Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal di Indonesia ini sampai detik ini menimbulkan polemik di kalangan umat Islam. Yang sebagian menganut atau menggunakan metode Ruqyatul Hilal dengan melihat bulan sabit muda, berapa derajat kedudukannya, sehingga diputus bahwa itu adalah jatuh pada 1 Ramadan atau 1 Syawal. Dan sebagian lagi menganut metodik hisab, yaitu menggunakan hitungan astronomi, matematik astronomi, dengan menghitung bahwa telah terjadi hilal pada saat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Keduanya metodik ini benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, tidak ada sama sekali. Sehingga ini hasil daripada ijtihad dari para ulama dalam penentuan 1 Ramadan 1 Syawal. Berijtihad itu menurut syariah adalah kalau toh kita salah, kita akan mendapat 1 pahala, tapi kalau kita benar, kita mendapat 2 pahala. Yang jadi permasalahan ini adalah karena pemerintah justru masuk intervensi dengan melakukan sidang itsbat setiap tahun yang hampir dipastikan selalu menggunakan model metodik Ruqyah Hilal. Sehingga kelompok yang atau sebagian umat Islam yang menganut metodik hisab merasa kurang puas. Yang notabene akhir-akhir ini juga menimbulkan kontroversi, bahkan mengharamkan kelompok yang dianggap tidak taat kepada hasil hisab pemerintah, ulil amri, mengharamkan ini juga tidak bagus bagi kita umat Islam di Indonesia. Padahal kita jujur harus mengatakan, model Ruqyat Hilal ini diambil di 117 titik di seluruh tanah air. Ini tidak sedikit biaya yang harus keluar dari pemerintah, yang diambil dari APBN, pajak rakyat. Juga untuk melakukan untuk melakukan isbat, sidang isbat di Kemenak setiap tahunnya ini tidak kurang dari 300 juta setahun yang diambil dari uang pajak rakyat. Jadi menurut saya ke depan mestinya kita serahkan sajalah kepada masing-masing umat Islam yang menganut metodik Ruqyat Hilal atau yang menganut metodik hisab. Dua-duanya benar. Kemenak masih banyak PR yang harus dibenahi sebenarnya dalam tubuh Kemenak. Kita melihat sendiri di tubuh Kemenak itu korupsi juga masih luar biasa terjadi. Dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi mereka, setingkat dirjen, setingkat menteri, baik itu korupsi Al-Quran, korupsi yang baru ini haji. Ini juga tidak bagus untuk kita sebagai umat Islam melihat kejadian-kejadian seperti ini. Jadi cobalah kita introspeksi diri, memperbaiki diri ke depan supaya lebih baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.